bukan manusia yang menggunakan karunia-karunia Roh Kudus. Sebaliknya Roh Kudus yang mendiami dan memenuhi manusia. Banyak orang yang kemudian melayani Tuhan berperkara dengan karunia itu atas kemauan sendiri. Ya. Pada waktu saya melayani seseorang yang mati karena tumor di otak, ya, di suatu rumah sakit, ya, badannya sudah melepuh semua seperti orang kerendam air, orang tenggelam. Ya. Pada waktu saya ketemu dengan dia di ruang ICU, dokter memang memvonis dia, ya, sudah tidak ada harapan, sudah meninggal, sorry ya. Karena demikian dokter sudah suruh bawa pulang sebetulnya menurut informasi yang saya terima dari suster. Semua kerendam air, paru-paru kerendam air, jantung kerendam air, sudah tidak bisa bernafas, sudah paru-paru sudah nggak aktif, jantung sudah nggak aktif, dan organ tubuh sudah nggak aktif. Ya, tinggal dicabut saja ventilator itu, kemudian bawa pulang. Kemudian si ibu ketemu dengan saya dan minta mendoakan suaminya di ruang ICU. Kami datang ke sana. Nah, kemudian saya melihat dia, saya berpikir begini, enak ini orang ini meninggal. Enak meninggal. Kenapa saya ngomong enak meninggal? Bisa ketemu Tuhan Yesus. Ya, Baya. Kita orang percaya suka ya ketemu Tuhan. Kan seneng kan? Cuma kita tinggal nunggu saja, nunggu giliran. Ya. Saya juga begitu. Saya ini pernah mati, pernah ketemu dengan Tuhan di awal pelayanan saya, sehingga saya ini kemudian bertobat dan melayani sebagai hamba Tuhan. Enak ini mati, saya ketemu Tuhan senang sekali, saya nggak mau balik, nggak mau pulang lagi. Tapi Tuhan lempar saya kembali ke tubuh, jelek masuk ke tubuh itu ya. Nah, pada waktu saya berpikir enak dia meninggal, Tuhan berkata lain. Dia bicara kepada saya, ngomong apa dia? Tuhan bicara apa? Ya sudah, ya, gini. Ya sudah, aku akan beritahu istrinya, aku akan membangkitkan suaminya. Saya melihat dia enak mati. Kalau saya pun mendoakan percuma saja, iya toh? Kan saya cuma menghibur istrinya. Ya, buat apa saya juga mendoakan? Orang enak mati. Kalau saya mendoakan ya sudah mati, cuma menghibur istrinya saja paling begitu ya. Dan juga mati sudah bagus itu. Apalagi orang percaya. Ya, tapi Tuhan lain. Ya sudah, karena saya ngomong begitu, Tuhan ngomong ya sudah. Beritahu istrinya, aku akan membangkitkan suaminya. Langsung saya ngomong dengan istrinya, Bu, Tuhan bicara itu suami ibu akan dibangkitkan. Si ibu itu, aku percaya Pak Ari, aku percaya. Wah, ini ibu ini luar biasa ini imannya. Ya, dan betul. Ya, saya sempat pegang kakinya, saya olesi minyak urapan, di dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Kemudian kami tinggal, ya, saya dengan Mbak Indah itu tinggal. Benar saya dapat berita suaminya hidup lagi. Coba. Kadang-kadang kita ini manusia ini menggunakan karunia Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Iya, Mbak ya. Saat tadi kan begitu. Termasuk untuk kepentingan diri sendiri ya. Ngapain didoakan itu kan maksud saya maunya begitu. Ya. Sebaliknya Roh Kudus sebetulnya mendiami diri kita, yang memenuhi diri kita ini yang berkehendak. Kita ini bekerja sama dengan Dia. Kita ini menurut kehendak Dia. Kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkan, kalau Tuhan mau bangkitkan ya bangkitkan. Ya, kadang-kadang pun kita boleh juga kita mendoakan dalam nama Yesus bangkit. Bisa juga, perlu juga, boleh juga. Tetapi pada prinsipnya supaya nggak salah, ya, bukan manusia yang menggunakan karunia Roh Kudus, sebaliknya Roh Kudus yang mendiami dalam manusia. Prinsipnya, dasar prinsipnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendoakan dengan imanmu boleh. Ya, boleh juga. Ya, boleh juga. Ya, tetapi harus mengerti prinsip-prinsip dasar bahwa biarkan Roh Kudus yang berkehendak atas semua ini. Pada waktu kita mengikuti Roh Kudus, Bapak Ibu akan melihat kemuliaannya luar biasa, dahsyat. Pada waktu KKR yang saya kerjakan, saya mesti Tuhan, aku nol, aku bukan siapa-siapa, aku sudah mati.
Saya ingat perkataan Catherine Kuhlman ketika dia KKR selalu mengatakan apa? Aku telah mati. Bahwa Yesus yang hidup di dalamku yang mengerjakan semua ini. Itu suatu pernyataan yang bagus dan juga menyadarkan saya, Tuhan, aku nol. Ya, Engkau yang di dalamku ini yang berkarya, yang berkehendak, bukan aku. Itu baik. Ya, untuk kita lakukan. Dialah yang memakai orang itu dan memanifestasikan karunia-karunia itu melalui orang itu menurut kehendaknya, waktunya dan situasinya sendiri. Sikap seseorang yang telah mendapatkan karunia Roh Kudus adalah terus merendahkan hati, menjaga kekudusan dan senantiasa bergantung kepada Roh Kudus untuk membiarkan dia melakukan pekerjaannya melalui karunia yang diberikannya kepada kita. Semua karunia itu tidak boleh menggantikan kedudukan firman Tuhan dalam Alkitab. Bacalah firman Tuhan agar tetap dikuatkan dan tidak goyah melakukan tugas-tugas pelayanan dengan karunia yang diberikan Roh Kudus. Karunia harus disertai pemahaman akan firman Tuhan dan biasa selaras, tidak bertentangan.